Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Warung Kopi di Ujung Jalan. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas jalan kecil yang sepi. Udara dingin bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di ujung jalan yang menurun, di bawah pohon trembesi tua, sebuah warung kopi berdiri sendirian, temboknya dari papan kayu. Atapnya sengkaratan, dan di depan pintunya tergantung papan kecil bertuliskan cat tangan. Warung kopi Rini, pahitnya hidup, manisnya sedikit. Bu Rini membuka pintu warung perlahan. Seperti membuka kenangan yang setiap hari ia ulang. Tangannya gemetar sedikit, tapi gerakannya lembut dan hafal. Menyapu lantai bambu, menyalakan kompor kecil, menyiapkan termos, dan menggiling biji kopi dengan tangan. Setiap pagi, aroma kopi itu menyebar sampai ke tikungan jalan. Sopir truk yang lewat selalu bilang, kalau belum cium bau kopi Bu Rini, tandanya pagi belum mulai. Bu Rini hanya tersenyum tiap kali mendengarnya. Ia tak banyak bicara, tapi matanya menyimpan sesuatu. Seperti seseorang yang terbiasa menunggu tanpa mengeluh. Di rak kayu di belakang meja, ada 5 cangkir berbeda warna. 4 untuk pelanggan, dan 1 cangkir putih polos yang retak di pinggirnya. Tidak pernah dipakai siapapun selain dirinya. Itu cangkir milik Arman. Setiap pagi, ia menyeduh 1 cangkir untuk dirinya. Dan 1 untuk kursi kosong di depan warung. Dibiarkannya uapnya naik pelan, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang hanya hadir di ingatan. Jam menunjukkan pukul 7. Burung-burung mulai riuh di pepohonan. Dari kejauhan, terdengar suara mesin motor butut yang mendekat. Pagi, Bu Rini. Itu suara Pak Tono, sopir truk pasir langganan sejak belasan tahun. Tubuhnya besar, suaranya berat tapi hatinya lembut. Ia menepikan truknya di depan warung dan duduk di bangku panjang. Pagi, Pak Tono. Kopi pahit seperti biasa. Iya, Bu. Tapi kali ini agak manis dikit. Hati saya lagi pahit, hahaha. Bu Rini tertawa kecil, tapi tetap menyeduh dengan cara yang sama. Air panas dituangkan perlahan ke bubuk kopi yang baru digiling. Lalu disaring dengan kain tipis ke gelas bening. Pahitnya kopi itu seperti hidup, Pak, katanya sambil menyodorkan cangkir. Kalau kebanyakan gula, malah gak terasa artinya. Pak Tono mengangguk. Makanya saya sering ke sini, Bu. Di tempat lain, kopinya manis tapi rasanya kosong. Obrolan mereka selalu sederhana, tapi di antara aroma kopi dan embun pagi, ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Setiap kali pelanggan datang, Bu Rini selalu melayani dengan senyum kecil. Tapi matanya sesekali melirik ke kursi kosong di pojok dekat jendela. Kursi itu selalu ia lap bersih setiap pagi. Dan setiap hari, ia menaruh 1 cangkir kopi tanpa gula di sana. Tidak pernah disentuh siapapun. Beberapa pelanggan pernah bertanya, Bu, kursi itu buat siapa? Pegawai baru ya? Bu Rini hanya menjawab ringan. Siang menjelang, warung mulai ramai oleh anak muda dan buruh bangunan yang istirahat. Di sela melayani pembeli, Bu Rini kadang melamun sebentar, menatap cangkir putih yang mulai dingin di meja pojok. Ia masih ingat betul hari pertama kali bertemu Arman. 30 tahun lalu, di bawah pohon yang kini menaungi warungnya. Arman datang mengendarai bus antar kota yang mogok di jalan. Ia sopir pengganti, muda, sopan, dan punya tawa yang renyah. Bu, boleh numpang air panas? Saya mau nyeduh kopi. Boleh, tapi saya yang seduhkan aja sekalian, jawab Rini muda waktu itu. Dan dari secangkir kopi sederhana itu, perkenalan mereka dimulai. Setiap kali Bas Arman lewat rute itu, ia pasti berhenti 15 menit hanya untuk meneguk kopi di warung darurat Bu Rini. Yang waktu itu masih berupa meja kayu dan payung kain. Mereka bicara tentang apa saja. Tentang panasnya mesin, Bas, tentang kota-kota yang Arman lewati. Tentang mimpi sederhana untuk punya rumah kecil di pinggir sawah. Arman selalu bilang, kalau nanti aku sudah cukup uang, aku gak mau nyetir jauh-jauh lagi. Aku mau buka warung kopi, kamu yang seduh, aku yang nganterin. Janji itu sederhana, tapi menancap kuat di hati Rini muda. Sampai hari Arman pergi merantau ke Kalimantan, katanya, hanya setahun. Tapi setahun itu berubah jadi 2, lalu 5, lalu hilang tanpa kabar. Dan Rini menunggu, dengan cara paling sunyi. Membangun warung yang dulu mereka impikan. Di tempat yang sama, hujan turun tiba-tiba sore itu. Langit berubah abu-abu, daun trembesi bergetar ditiup angin.
Bu Rini menutup separuh jendela, menyalakan lampu gantung. Hujan membuat semua orang enggan keluar. Warungnya sepi, hanya suara hujan dan aroma kopi yang tersisa. Lalu pintu warung terbuka. Seorang pria parubaya masuk, mengenakan jaket kulit basah. Wajahnya tampak lelah, langkahnya pelan. "Bu, masih jual kopi?" Suara itu dalam, serak, tapi lembut. Bu Rini menoleh. "Iya, Mas. Mau yang pahit atau manis?" Pria itu tersenyum samar. "Yang pahit saja, Bu. Saya sudah kangen rasa itu." Ia duduk di kursi kosong di pojok, kursi yang selama ini disediakan untuk orang yang belum pulang. Bu Rini diam, tangannya gemetar sedikit waktu menuangkan air panas. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di wajah pria itu yang membuat waktu berhenti. "Sudah lama, ya," kata pria itu pelan setelah menyeruput kopi. Bu Rini masih suka bikin kopi tanpa gula. Cangkir di tangan Bu Rini hampir terlepas. Ia menatapnya lekat-lekat. "Arman," pria itu menunduk. "Maaf, Rin. Aku gak tahu gimana harus pulang. Aku pikir aku bisa melupakan tempat ini, tapi ternyata dimanapun aku kerja. Kopinya gak pernah senyaman buatanmu." Air mata menetes di pipi Bu Rini tanpa ia sadari. 20 tahun, men, 20 tahun kamu gak kasih kabar." Arman menarik napas dalam. "Waktu itu aku kecelakaan kerja di Kalimantan. Butuh waktu lama buat sembuh. Lalu, aku malu pulang. Aku datang sekarang cuma mau lihat tempat ini masih ada." Hujan makin deras. Lampu di warung bergetar diterpa angin. Bu Rini mengambil teko, menuang 2 cangkir baru. "Minum lagi, men. Biar hangat." Janji yang lama itu mungkin sudah tua, tapi rasa kopinya tetap sama. Arman tertawa kecil. "Ternyata, janji itu gak basi, ya." "Kalau dari hati, enggak," jawab Bu Rini pelan. Malam itu, Bu Rini dan Arman duduk berjam-jam. Mereka bercerita tentang masa muda, tentang pelanggan-pelanggan lucu, tentang hidup yang tak pernah sesuai rencana tapi tetap dijalani. Arman bercerita bahwa ia sempat menikah, tapi istrinya meninggal muda. Ia punya anak 1, kini sudah dewasa dan tinggal di Surabaya. "Kadang aku iri lihat kamu, Rin. Kamu tetap di sini, jaga warung ini, dan jaga kenangan kita." Bu Rini tersenyum. "Aku gak jaga kenangan, men. Aku cuma gak mau janji kita hilang sia-sia." Malam semakin larut. Hujan reda. Arman berdiri pelan. "Besok aku balik lagi, Rin. Aku bantu kamu jualan. 20 tahun cukup buat bayar rasa bersalah." Bu Rini mengangguk. "Tapi jangan telat, ya. Kopi pagi gak enak kalau dingin." Arman tertawa, lalu pergi menembus kabut malam. Namun pagi harinya, ia tidak datang. Dan menjelang siang, kabar itu tiba. Sopir truk langganan membawa berita dengan wajah muram. "Bu, Pak Arman kecelakaan kecil di tikungan. Dia sempat sadar sebentar, terus nitip pesan ini." Sopir itu menyerahkan secarik kertas basah. Di atasnya tertulis dengan tulisan miring. "Janji kopi sore itu belum terlambat, kan?" Bu Rini menatap tulisan itu lama. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tersenyum. Ia berbisik lirih. "Tidak, men. Tidak pernah terlambat." Hari-hari berlalu. Warung kopi itu tetap berdiri. Pelanggan datang dan pergi, tapi kursi di pojok kini tidak pernah kosong lagi. Bu Rini selalu menaruh 1 cangkir kopi tanpa gula di sana setiap sore. Anak-anak muda sering duduk di situ. Kadang menulis puisi, kadang hanya diam. Mereka bilang, "Tempat ini bikin tenang, Bu. Kayak ada yang lagi nemenin." Bu Rini hanya tersenyum, sambil menatap kursi itu dengan tatapan yang penuh kedamaian. Suatu malam, seorang anak muda bertanya, "Bu, kenapa warung ini namanya Ujung Jalan?" Bu Rini menjawab pelan, "Karena di ujung jalan, semua orang akhirnya berhenti. Entah untuk pulang, atau untuk menepati janji." Ia menatap langit, dan di antara cahaya lampu yang temaram, ia seperti melihat bayangan Arman tersenyum sambil memegang cangkir putih. Suara lembutnya terasa kembali. "Rin, kopi tanpa gula pun bisa manis, kalau diminum bareng kenangan." Bu Rini menutup warung malam itu lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa hari itu, seseorang akhirnya benar-benar pulang. Ada janji yang ditepati dengan hadir. Ada pula yang ditepati dengan kenangan. Waktu bisa menua, tapi rasa yang tulus tidak berubah. Jika suatu hari kamu menemukan warung kopi di ujung jalan, berhentilah sebentar, karena mungkin,
Seseorang di sana sedang menunggu. Bukan pelanggan, tapi pertemuan yang belum sempat selesai.